Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Julpiadismana. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana membuat refleksi kompetensi dan rekomendasi pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar. Apa itu refleksi kompetensi? Bahwa refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar merupakan dukungan teknologi bagi guru untuk mengenal kompetensi dirinya sesuai dengan model kompetensi. Sesuai dengan Perdijen GTK nomor 2626 tahun 2023 dan menentukan prioritas pengembangan diri dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Guru dapat melakukan refleksi dan menemukan prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Belajar dan lebih mudah mengambil peran dalam peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Dan tentunya berdampak yang lebih bermakna. Asesmen refleksi kompetensi memiliki 4 kompetensi asesmen sesuai dengan Perdijen GTK 2626 tahun 2023 yang dapat direfleksikan melalui subfitur asesmen kompetensi guru mengukur capaian kompetensi yang Anda miliki. Yang pertama, pedagogik, di mana pedagogik ini mengukur kemampuan pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi sosial, yaitu mengukur kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, kepribadian. Ini mengukur kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik melalui refleksi dan menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah profesional. Ini mengukur kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Alur pengerjaan asesmen refleksi kompetensi dalam proses melakukan asesmen pada refleksi kompetensi yang dilakukan di platform Merdeka Belajar. Yang pertama, guru melakukan refleksi ya kompetensi untuk diri sendiri. Terus yang berikutnya, guru mendapatkan profil kompetensi berdasarkan hasil refleksi. Yang ketiga, guru dapat melihat capaian profil kompetensi hingga level indikator. Dan yang keempat, guru mendapatkan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Dan yang terakhir, guru melakukan rencana pengembangan diri untuk disepakati dengan kepala sekolah. Akses refleksi kompetensi yang pertama adalah pengguna refleksi kompetensi pada bulan September 2023 ini sudah bisa membuka refleksi kompetensi. Jika yang pertama diperuntukkan untuk jabatan fungsional guru ASN atau PNS, yang kedua memiliki akun belajar ID yang sudah diaktifasi dan sudah memenuhi syarat untuk menggunakan refleksi kompetensi. Dan yang ketiga, jika sudah memenuhi syarat namun tidak berhasil masuk, Bapak Ibu silakan hubungi pusat bantuan di halaman https pusatinformasi.guru.kemendikbud.go.id /HC/N-US-. Akses refleksi kompetensi di PMM ini dapat diakses melalui gawai atau komputer. Kalau di gawai Android ini langsung kita masuk ke platform Merdeka Mengajar atau bisa melalui komputer dengan melalui perambahan di perangkat komputer menuju situs guru.kemendikbud.go.id. Login untuk menggunakan akun Belajar ID. Di sini untuk penggunaan platform Merdeka Mengajar, kita bisa menggunakan akun belajar.id ya. Jadi kita masuk dulu ke PMM, terus kita
setuju dulu dengan kebijakan privasi dan klik masuk. Jadi catatannya bahwa pastikan email yang Anda gunakan itu untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar ini merupakan akun belajar.id yang sudah diaktifasi. Berikutnya masuk ke PMM ya dengan menggunakan akun belajar.id. Berikutnya bagi yang memilih akun yang lainnya, Anda akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi. Ya, baru setujui. Untuk akses refleksi kompetensi di menu pengembangan diri, setelah kita sudah masuk, kita tinggal pilih ke refleksi kompetensi, ya. Jadi setelah sudah masuk ke beranda PMM, kita pilih refleksi kompetensi pada bagian menu pengembangan diri. Terus berikutnya halaman beranda refleksi kompetensi, selanjutnya kita dapat memulai untuk mengerjakan asesmen refleksi kompetensi. Nah, untuk di halaman beranda refleksi kompetensi, ini akan muncul di sana tampilan beranda refleksi kompetensi. Di refleksi kompetensi, pada halaman beranda, pengguna dapat menemukan informasi terkait dengan yang pertama adalah hasil capaian pada tiap asesmen dan penjelasannya dari tiap indikator pada kompetensi tersebut. Jadi yang berikutnya untuk memulai pengerjaan asesmen kompetensi. Kita tinggal pilih di sana. Nah, berikutnya untuk melihat capaian pada salah satu kompetensi pada halaman itu, pengguna akan menemukan penjelasan dari hasil asesmen yang sudah selesai dikerjakan. Ya, terdapat penjelasan dan capaian dari tiap-tiap indikator dan subindikator. Anda dapat melihat juga hasil setelah mengerjakan asesmen. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat pengisian asesmen? Jadi yang pertama yang harus kita lihat setelah masuk ke refleksi dan kita konfirmasi dulu data dirinya. Di sana kita pilih jenis kompetensi yang ingin dikerjakan. Nah, setelah itu pastikan data sesuai ya. Pastikan data sesuai karena mempengaruhi hasil refleksi serta rekomendasi dari pembelajaran. Apabila jenjang jabatan kurang sesuai, bisa kita pilih edit. Ya, jadi kita pilih edit. Ini perlu diperhatikan bahwa data yang dapat diubah hanya jenjang jabatan saja. Ya, nama, satuan pendidikan, dan NIP ini tidak dapat diubah. Nah, untuk jenjang jabatan kita sesuaikan, terus setelah diedit, tekan simpan apabila data jenjang itu sudah sesuai. Dan berikutnya kita sudah dapat mengerjakan asesmen. Jadi ketika sudah sesuai kita tekan tombol mulai. Ya, di sana kita akan melihat isi dan pilihan butir pernyataan dari asesmen. Jadi untuk mengisi butir-butir pertanyaan, pilih jawaban yang paling sesuai dengan menekan salah satu dari tombol yang sudah disediakan. Jika seluruh pertanyaannya pada halaman tersebut sudah dijawab, kita tinggal tekan tombol selanjutnya. Nah, dan pengguna tidak dapat melanjutkan ke halaman berikutnya kalau ada butir pertanyaan belum dijawab. Ya, jadi tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu kita tekan tombol sebelumnya apabila ingin merevisi jawaban dari halaman sebelumnya, terus tekan simpan draft apabila pengguna ingin menyimpan pekerjaan untuk diteruskan kembali di lain waktu. Tetapi kalau untuk
mau menyelesaikan, kita tinggal simpan dan keluar untuk melanjutkan. Jika jawaban sudah lengkap diisi, tekan tombol kumpulkan. Baru berikutnya adalah lanjutkan dengan tekan tombol saya mengerti, dan di sana langsung akan melihat hasil dari asesmen dapat dilihat pada halaman utama refleksi kompetensi. Nah, di jenjang jabatan dan level minimum kita sudah lihat di sana bahwa level minimum itu adalah standar level sesuai dengan jenjang jabatan yang menjadi acuan Anda untuk merefleksikan apakah level saya itu saat ini sesuai dengan jenjang jabatan saya, misalkan seperti itu. Contoh-contoh misalkan seperti ini. Jika jenjang jabatan kita adalah ahli pertama, maka level minimumnya untuk setiap kompetensi, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional itu adalah jatuh pada level 2. Ya. Begitupun dengan jenjang jabatan lainnya untuk ahli muda. Itu ada level minimumnya adalah 3, terus ahli madya 4, dan ahli utama adalah 5. Bagaimana jika level saat ini belum mencapai level minimum? Nah, jangan khawatir. Jadi Anda bisa ikuti pembelajaran yang sesuai yang sudah disediakan, ya, dan perbaharui level Anda di periode refleksi berikutnya. Baru setelah itu tekan tombol saya mengerti. Kotak ini akan muncul setelah pengguna konfirmasi profil jenjang jabatan saat pengerjaan asesmen dilakukan. Ya. Setelah itu kita akan mendapatkan rekomendasi pembelajaran, ya. Nah, di sini rekomendasi pembelajaran ini dari hasil refleksi kompetensi, ya. Jadi hasil refleksi kompetensi ini akan terlihat setelah menyelesaikan salah satu jenis asesmen, ya. Jadi Anda dapat melihat hasil capaian kompetensi pada jenis asesmen tersebut. Jadi juga Anda dapat melihat skor dan capaiannya sesuai dari level tiap pengguna. Jadi rentang level untuk setiap asesmen itu dari 1 sampai 5, ya. Jadi level 1 sampai ke level 5. Berikutnya untuk profil hasil refleksi dan kompetensi, pada halaman tiap hasil asesmen kompetensi, pengguna akan melihat rincian indikator pada tiap kompetensi dan juga keterangan capaian dari setiap indikator. Ya, bagi indikator yang mendapatkan keterangan perlu ditingkatkan, ini dapat diprioritaskan untuk mengikuti pembelajaran yang direkomendasikan gitu. Nah, untuk dari indikator tersebut, pengguna juga akan mendapatkan rekomendasi pembelajaran yang terdiri dari playlist pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pengguna pada indikator tersebut. Dalam ini indikator yang tadi itu yang perlu ditingkatkan. Ya, yang perlu ditingkatkan itu ada rekomendasi playlist pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi tadi. Selain itu juga pengguna diberikan informasi terkait subindikator atau area fokus dari indikator pelatihannya. Nah, di sini dari halaman hasil asesmen kompetensi, pilih salah satu asesmen yang sudah dikerjakan untuk melihat hasil rekomendasi. Berikutnya adalah halaman hasil capaian dari hasil asesmen kompetensi. Hasil asesmen dapat dilihat berdasarkan indikator level 1 dengan keterangan capaiannya. Terus berikutnya untuk melihat lebih rinci dari hasil capaian per indikator, pilih salah satu indikator. Tinggal diklik ya, seperti itu. Berikutnya akan tampil merupakan halaman rekomendasi, ya, pembelajaran untuk pengguna dari hasil capaian berdasarkan indikator yang dipilih.
Setelah itu tekan tombol tampilkan semua untuk melihat seluruh rekomendasi pembelajaran. Terus gunakan rekomendasi pembelajaran yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi pada indikator. Nah, di sini selain itu juga pengguna dapat melihat subindikator yang mempengaruhi dari indikator level 1 tersebut. Jadi pilih salah satu atau subindikatornya. Ya, jadi kita bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi, bisa mengenai tentang subindikator apa saja. Jadi seperti itu, ya. Adapun kalau ada kendala atau teknis di platform Merdeka Mengajar, ya terkait dengan artikel pusat informasi bisa kita lihat tinggal di link yang sudah ditampilkan tersebut, ya. Setelah itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan, ya, sertifikat uji kompetensi, ya. Jadi dengan menekan tombol titik 3, ya, ini pengguna dapat mengakses informasi terkait dengan refleksi kompetensi dan juga profil pengguna pada profil, ya. Jadi pengguna dapat melihat sertifikat, ya, kelulusan uji kompetensi dan juga dapat mengunduh sertifikat dalam perangkatnya. Selain itu juga pengguna juga dapat melakukan pengecekan surat pengumuman dari surat rekomendasi ini, ya. Sertifikat hanya tersedia bagi yang sudah pernah mengikuti uji kompetensi, ya. Jadi kalau tidak melaksanakan maka sertifikat tidak ada. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.